Halo teman-teman, selamat malam, siang, dan pagi untuk kita semua. Selamat bergabung di channel saya, Bincang-Bincang Hukum. Kenapa Bincang-Bincang Hukum hadir? Yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkembang di luar, yang seolah-olah memojokkan dunia hukum. Ada berbagai narasi di publik yang beredar bahwa seolah-olah belajar hukum itu kaku dan membosankan. Dan karena itulah channel ini hadir. Dan sebelum sampai ke sana, saya akan menginformasikan beberapa, ya sebenarnya tidak perlu lah, tapi ya saya rasa perlu saya informasikan. Jadi ini studio kecil di mana saya kedepannya akan menginformasikan beberapa hal penting terkait perkembangan dunia hukum. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa bincang-bincang hukum hadir ya? Selain tentu saja menginformasikan perkembangan-perkembangan hukum terkini. Yang kedua, yang lebih penting itu ya untuk meluruskan pandangan-pandangan tadi, narasi-narasi yang memojokkan dunia hukum. Misalnya begini, belajar hukum itu membosankan, karena dia kan membuka kitab. Padahal tidak seperti itu. Dalam dunia hukum itu, yang pertama sekali itu kita diberi kesempatan untuk belajar menafsirkan sesuatu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tentunya dipelajari di dunia hukum itu sendiri, misalnya pendekatan sosiologis, filsafat, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang utama sebenarnya, bukan seperti membuka katalog. Misalnya ada sebuah tindak pidana, dilihat pasalnya, kemudian diketuk palunya. Kalau begitu ya benar penilaian teman-teman itu membosankan dan kaku seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena itu ke depan saya akan berusaha menjelaskan hal-hal seperti itu. Dengan kata lain, saya akan berusaha menjinakkan dunia hukum yang dilihat terlampau kaku itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang cepat dicerna oleh publik. Bahasa-bahasa yang sederhana lah, seperti itu. Itu satu hal. Hal lain yang memojokkan dunia hukum itu di kalangan mahasiswa, misalnya begini. Kalau menulis skripsi tentang hukum itu dirasa terlalu tidak menarik, karena dia lebih banyak menggunakan bahasa undang-undang yang seperti saya sampaikan tadi kaku begitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita kreatif, kemudian kita berusaha untuk memandang dari sisi yang berbeda, sebenarnya tidak kaku seperti itu. Kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang seperti sampaikan tadi itu cepat dicerna oleh publik. Itu kenapa kita, kalau teman-teman melihat tulisan atau skripsi tentang hukum terasa kaku, ya karena menurut saya itu terletak pada gaya menulis. Kemudian yang kedua, menurut saya itu kekurangan kekurangan referensi. Dan belajar hukum itu mereka menggunakan pendekatan yang kaku juga, itu karena kekurangan literasi juga ya, padahal bukan seperti itu sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin begini, saya akan menjelaskan hal-hal sederhana dalam hukum itu yang kebanyakan disepelekan oleh orang-orang, entah siapa itu, terutama oleh praktisi-praktisi hukum sendiri, pengacara, dan lain-lain sebenarnya. Meskipun saya belum jadi pengacara ya, saya masih mahasiswa jujur saja, tapi saya rasa ada beberapa hal-hal sederhana yang perlu diinformasikan. Terutama misalnya hal sederhana itu seperti apa, membuat surat gugatan, laporan polisi, dan lain-lain. Ini kan hal-hal sederhana yang menurut saya perlu diinformasikan dan diketahui oleh publik begitu. Karena ya kebanyakan pengacara sekarang itu bicaranya tinggi-tinggi, ketika berhadapan dengan hal-hal sederhana itu ya kalang kabut. Jadi untuk itulah channel ini hadir. Dan tentu saja selain itu nanti kita akan berusaha lah mendatangkan narasumber-narasumber yang sekemampuan saya bisa dijangkaui, dan sekemampuan teman-teman sekitar saya. Kita akan berusaha mendatangi mereka, meminta pandangan mereka terkait dunia hukum. Dan tentu saja selain kita belajar informasi seputar hukum, kita juga akan membincangkan hal-hal lain yang
menarik perhatian publik. Saya rasa itu semua perlu diinformasikan kepada publik sehingga kita punya pengetahuan yang luas terkait satu hal. Jadi untuk video kali ini sampai di sini saja. Nantikan video kali kita berikut, pastinya menarik. Oke, kalau kalian merasa penting menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.